admin dari Twitter Dongeng Kopi. Iya. Dan kemudian berwujudlah Menjadi kedai. Iya. Semua dongeng jadi kenyataan. Dari maya ke nyata. Jadi konsepnya itu, ya apa namanya? Itu butuh waktu 2 tahun juga sih. kalau boleh jujur, aku sekali baru bilang, aku kalau Oh, berarti udah ada kopi Tiko, Iya. cerita kopi, nah saat itu dongeng kopi. Minum kopi, Niko. Aku nggak tahu kalau dongeng kopi artinya siapa ya kan. Ketika sudah kenal sama dia, aku masih belum tahu. Saya kira lama-lama tahu. ya tahu. Tapi sebenarnya gini, Mbak. Saya mau cerita satu hal ya, yang bahwa kenapa kemudian dongeng kopi di Twitter itu sangat cepat sekali pertumbuhannya. Karena waktu itu kami membangun alter akun. Jadi seorang yang tampil di dongeng kopi di Twitter dongeng kopi itu bukan laki-laki, tapi seorang perempuan. Waktu itu kami menyaru sebagai seorang perempuan, ya separuh baya gitu ya, tante-tante gitu ya. Kalau di game tuh hode. Jadi, Jadi hode. namanya Prabagejora waktu itu. Jadi seorang tante yang dia puitis gitu ya, merespon dan agak sedikit genit gitu, sehingga kemudian orang rame-rame lah mencuri perhatian gitu. Akhirnya itu kejadiannya yang bikin kami agak bingung ketika kami buka kedai di dekat tubuh. Orang-orang tuh datang karena udah follow dongeng kan. Mana ini tantenya, mana ini? Saya akhirnya baru kita buka lah saat itu. Sebenarnya tantenya itu nggak ada, itu cuma alter gitu. Berarti Mas Nimo tuh dulu juga ngebayanginnya. Oh enggak, aku malah nggak tahu kalau sosok seorang, karena ya aku sih, aku nggak pernah tweetan yang mungkin agak-agak Genit. tapi aku cuma apa Repost. dia cerita retweet yang cerita kopi, musik kopi itu yang aku suka gitu loh. Aku bahkan nggak tahu, nah ketika ada teman cerita oh kopi itu santai kan aku kenal kok orangnya laki-laki. Segenit apa sih Mas Twitter pada saat itu? Satu contohnya. Ya genit lah, kita selalu memancing bahwa Nah aku nggak nemu ya pas gede itu. Jadi, aku pas lewat itu dia bisa hidup kan ya. Zaman dulu belum ramai giveaway ya. Itu kita itu udah dikirimin kopi luwak dari Aceh gitu ya. Enggak Mas, tolong Mas dibagiin buat follower dongeng kopi gitu. Kopi luwak lah yang mahal lah zaman dulu itu kan ya, 1 juta apa gitu kan ya, 1 kilo. Dikasih lah, kirim saya tuh kan kopi luwak tuh kan. Dibagiin buat follower dongeng. Akhirnya kita bikin. Pokoknya yang bikin puisi paling bagus kita kirim kayak gitu. Tapi yang paling menarik sebenarnya adalah saya benar-benar waktu itu benar-benar kemudian menengguk saya begitu menyerap banyak sekali informasi dari teman-teman, sampai saya itu kan sempat dibikinin blog juga sama teman, dibikinin blog dongengkopi.com. Nah kontennya dari teman-teman follower juga, jadi kita dikirimin satu tulisan, kami naikkan. Jadi saya hanya memoderasi waktu itu, jadi memoderasi konten yang masuk. Nah, tapi karena saya ini juga agak-agak gaptek ya, satu ketika webnya itu dihack, misalnya Direktorat Narkoba Polda DIY, Pak Ijo tenan. Nah persoalannya adalah waktu itu saya nggak backup kontennya hilang. Baru kita bikin lagi namanya dongengkopi.id. Sampai sekarang Masih ada kalau dongengkopi.id. kalau ininya Twitternya masih. Twitter kan masih kembali hidup lagi ya di masa-masa sekarang. Apalagi ada model-model apa itu namanya itu yang nggak pakai nama tapi nanti bisa saling berkoneksi. Nah, mutualan. Bapak nih ahli banget nih. Sebenarnya saya cuma ngetes aja, Pak. Aku baru mulai aktif lagi setelah sekian lama nggak. Twitter menarik ya. Karena Twitter Tapi udah mulai ramai lagi. jadi pas zaman dongeng kopi kami pertama kali mulai lewat Twitter itu sedang boomingnya naiknya Jokowi dan Ahok sebagai gubernur DKI. Jadi 2012 men, kan itu
2013 kemudian. Iya, jadi orang ramai Twitteran kan gitu. Jadi pas momentumnya waktu itu sih. Nah baru kemudian kami menjadi sebuah kedai kopi di 2013 kemudian kita matangkan, 2014 kita buka kedai di Kiai Mojo dekat Tugu. Baratnya Tugu. Ini kali keempat, jadi kita ini termasuk orang yang Urban. mencari tempat yang benar-benar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau yang sekarang ini nggak tanya, kenapa kok nyari tempat yang jauh, yang dekat kaki, gitu, Iya, kaki mari. kenapa kok sampai di tempat yang dingin, sejuk kayak gitu? Jadi kami ini kan sebenarnya Jauh sudah dari keramaian juga. Jadi kami ini kan sudah melalui banyak fase ya. Jadi waktu di Tugu itu tempat kami kecil awalnya gitu, Tengah kota tapi tengah kota rame agak gitu. pinggir lingkungan mahasiswa juga. Nggak cukup tempat parkir, kita pindahlah ke Gorongan. Di Gorongan itu kita 4 tahun. Nah, di sana wah itu hiruk pikuk dan luar biasa lah. Satu hari kunjungan bisa sampai 200-300 orang gitu kan. Dan kita sampai bahkan bisa upgrade di beberapa alat gitu ya. Jadi Di stasiun TV juga ya? betul ya, berapa itu kan. Sempat juga kita kemudian menjajal berbagai. Kalau sekarang banyak kedai kopi yang mengedepankan mesin terbaik gitu ya. Kita pernah mencoba pakai mesin yang paling bagus gitu kan. Sampai pada satu titik akhirnya mungkin fasenya ini sih ya Mbak ya, apa? Kalau orang sudah menjajal semuanya kan akhirnya kan alah ngono wae tok kan gitu kan. Nah, jadi kita udah sampai di fase kalau misalnya orang ditanya kenapa naik ke semakin mendekati gunung gitu ya, seperti layaknya ini Resi gitu. Betul sekali. Jadi kalau biasanya kalau raja gitu ya, kalau teman-teman suka baca cerita-cerita rakyat, cerita-cerita raja gitu ya, itu kan raja kalau misalnya dia udah mau mangkat, dia mau menyerahkan tahtanya kepada pangeran anaknya gitu kan ya, dia kan mencari kebijaksanaan. Dan semakin tua itu kan semakin mencari kebijaksanaan. Dia biasanya itu mencari tempat di kaki gunung yang tenang gitu. Dan kami ingin menghadirkan gitu ya, bahwa dengan kopi semakin dekat dengan kaki Merapi itu kami ingin menghadirkan satu ketenangan, bahwa teman-teman di sini bisa menghirup udara yang segar, bisa menikmati suasana gitu ya, terus bunyi derik jengkerik gitu kan ya, suara katak bersahutan kan gitu ya. Dan juga misalnya saat pagi hadir ke Umbul Martani gitu ya, teman-teman bisa mandi cahaya matahari kan gitu. Itu sesuatu yang barangkali sudah tidak didapat di bawah karena terlalu polusi gitu ya, terlalu bising gitu ya. Dan ada ketenangan di sini gitu. Jadi kalau orang membaca di sini juga bisa lebih masuk kan gitu. Bising apa namanya, suara knalpot. Iya, klakson. Jadi kalau seumpamanya ada pariwisata yang mau ke arah Kaliurang itu bisa melewati sini ya? Betul, jadi memang positioning kita kemudian berubah Mbak. Jadi waktu kami masih di Papua, itu target utama adalah mahasiswa ya. Di spesifik kan mahasiswa sekitar sana, WN, KPN, IPOM, dan lain sebagainya, UGM gitu. Dan ketika kita pindah ke sini, positioning kita berubah gitu. Target utama kita adalah anak-anak UI, wisatawan, dan pelanggan gaek. Maksudnya pelanggan gaek itu yang pelanggan militan lah ya, jadi dia tidak peduli jarak dan waktu gitu loh. Iya. Jadi kemudian ketika mereka datang, teman-teman yang datang ke sini adalah teman-teman yang dia datang berdasarkan perencanaan. Jadi pembelian terencana. Kalau dulu ya niat. Kalau dulu kan kedai kami yang di bawah itu orang-orang datang karena ada kedai kopi mampir Kebetulan lewat. ada pelang lucu nih, Kebetulan lewat. kok ada ini kan gitu, mampir kebetulan lewat, tidak terencana. Nah di sini gitu karena jarak agak lumayan harus diniatkan. Dan memang akhirnya kita ketemu orang-orang yang memang benar-benar datang ke sini pengen kopi, pengen menikmati apa yang diinginkan, apakah membaca, apakah mengerjakan tugas, apakah bercengkrama, apakah bertemu seseorang. Jadi pertemuannya adalah pertemuan kualitatif, pertemuan yang produktif gitu ya. Nggak mungkin kan udah datang jauh-jauh ke sini kemudian kita war gitu, kita nge-game bareng atau kita main sesuatu yang tidak produktif, unfaedah kan gitu ya.
Kalau ketemu di sini kan minimalnya kan ya bisa ngobrol apalah, atau minimalnya kan bisa ngisi buku daftar hadir ya. Jadi kita ini juga sebagai bagian mengarsip orang-orang yang datang, kita itu selalu bikin juga namanya buku daftar hadir. Ini udah jilid ke-6 teman-teman. Ya jilid ke-6 di sini ya. Jadi di Dongeng Kopi ini udah jilid ke-6. Jadi kalau teman-teman Fungsinya itu apa? sebenarnya ini mendokumentasikan dan mengarsip. Kenapa? Karena Bukan absen. absen juga bisa Absen bagian juga. itu. Tapi kalau absen itu kan bahasa ringannya aja ya. Tapi sebenarnya tujuan utamanya adalah mengarsip, mendokumentasikan orang-orang yang datang. Dan ketika misalnya dia punya kenangan gitu yang bisa dia sambangi kemudian hari gitu. Bisa berziarah ingatan gitu. Lewat ziarah. Satu buku-buku yang misalnya besok Mbak Rahma udah punya anak gitu kan, Dongeng Kopi kan misinya panjang, visinya kan berusia panjang, layaknya pohon beringin kan ya, usianya panjang kan, mengakar kuat kan gitu. Ratusan tahun. Nah ratusan tahun kan, datang ke sini sama anak cucu kan gitu. Saya Oh, kayak tulisannya yang mana gitu ya? ayah dulu nulis, ibu dulu nulis ini, coba lihat ini Berarti gitu. jadi 1 sampai 5 terus Ada di atas ini, di atas Wah, ini. Iya. Gitu. semua diarsipkan. Iya kita arsipkan. Ini kan juga bagian mengarsip masa kini kan lewat digital. Terus dengar nih Mas, di sini juga ngadain kelas barista ya? Iya kelas seduh manual. Kelas di mana? Luar ya. Ini sudah angkatan ke 39 kalau yang akan baru ini. Konsepnya kayak gimana? Biasanya satu angkatan itu berapa sih? Kali pertama sebenarnya